Sepanjang kurun waktu tahun 2024 yang akan datang, lebih dari 30.000 bidang tanah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, akan dibuatkan sertifikat. Hal itu disampaikan Kepala ATR BPN Pemalang Gusmanto SHMM, dalam acara sosialisasi pendaftaran tanah sistem lengkap PTSL tahun 2024, di Hotel Regina, Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Acara sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat itu dihadiri sejumlah kepala desa, camat, inspektorat, dan bagian hukum Pemkab Pemalang. Sedangkan sebagai narasumber adalah BPN, Kejaksaan dan Polres Pemalang. Dijelaskan oleh Gusmanto, dilibatkannya sejumlah instansi terkait, terutama aparat penegak hukum, hal itu sesuai dengan SKB 3 Menteri. Dimaksudkan supaya tidak menimbulkan masalah hukum, dan semua dapat bekerja dengan baik, aman dan nyaman, ujar Gusmanto. Kami dari BPN berharap bahwa kita, kepala desa, kemudian Pak Camat, serta dari unsur pemerintah kabupaten, ada kesamaan visi terkait dengan PTSL. Karena PTSL ini sebetulnya bukan hal yang baru, tapi sudah dari tahun 2017, sehingga ini memasuki tahun ke-7. Dan terima kasih sekali Pak Bupati, kegiatan PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2023 terlaksana dengan baik. Di sana sini memang ada dinamika, itu adalah hal yang lumrah. Namun demikian, kami berharap pelaksanaan ini tidak ada hal-hal yang bersifat penyimpangan, makanya kami hadirkan dari instansi kepolisian dan kejaksaan sehingga kita dapat didampingi. Kami mohon dari Pak Jaksa dan Pak Polisi, Pak Kapolres, dampingi kades-kades kami dan petugas kami sehingga perjalanan di lapang akan sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu. Nah, ini tanggung jawab kita sebetulnya. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Sehingga kalau ada hal-hal yang kira-kira, oh ini sudah ini, mari kita kasih masukan. Oh jangan begitu. Harapan kami seperti itu. Kemudian izin juga Pak Bupati bahwa PTSL ini juga bukan hanya mensertifikatkan tanah masyarakat, tetapi di situ kita mensertifikatkan juga wakaf. Makanya kami undang dari Kemenak. Waktu dulu beliau Pak Fahrul Rozi ke kami, informasinya masih ada ribuan, sehingga kami undang untuk diselesaikan wakafnya Pak. Kemudian juga terhadap tanah-tanah milik TKD maupun tanah instansi pemerintah. Kalau di lokasi di 21 desa itu ada tanah instansi pemerintah dalam ini punyanya PK, punyanya mungkin instansi lain, silahkan diikutkan di dalam kegiatan ini. Makanya kami undang di sini juga ada BPKAD terkait dengan aset-aset, karena itu akan jadi cepat dan tidak ada biaya. Karena di kita di Pemalang memang aset masih harus kita tangani. Kemudian juga kami harapkan kebersamaan kita sehingga PTSL dapat selesai tepat waktu, yaitu terakhir itu Desember. Seperti tahun kemarin kami menyelesaikan tahun 2023 di tanggal 18 Desember 2023 selesai semua. Dan sekarang sudah dibagikan. Dan perlu kami informasikan Pak Kades dan semuanya Pak Camat termasuk kepada instansi terkait bahwa landasan BPN terkait dengan sertifikasi PTSL pertama adalah Impres nomor 2 tahun 2018
itu disampaikan bahwa PTSL itu adalah gerakan nasional yang diinstruksikan kepada 14 kementerian dan lembaga, dari Kepala BPN, Kementerian ATR BPN, kemudian Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Dalam Negeri, sampai Gubernur untuk mensukseskan PTSL sesuai dengan kemenangannya masing-masing. Itu ada di Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selanjutnya dari Inpres itu terbitlah SKB 3 menteri, yaitu Menteri Transmigrasi dan Desa Tertinggal, Kementerian Agraria, dan Kementerian Dalam Negeri. Di situ terkait dengan bagaimana pengaturan pembiayaan. Sudah jelas ditetapkan besarannya dan untuk apa kegunaannya. Izin jaksa sama Pak Polres itu terkait dengan pembiayaan, karena ini menjadi hal-hal yang kadang-kadang sensitif di masyarakat, sehingga perlu pendalaman terkait dengan itu. Kemudian ketiga, terkait dengan juknisnya PTSL sendiri, kita ada Permen ATR BPN 6 tahun 2018 terkait dengan teknisnya. Selanjutnya terkait dengan biaya sebagaimana diperintahkan dalam SKB 3 Menteri telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menerbitkan Pergub nomor 15 tahun 2023. Mungkin rekan-rekan bisa baca keempat itu. Itu adalah teknis terkait dasar hukum daripada PTSL, sehingga apabila kita laksanakan dengan baik, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan PTSL ini adalah untuk program pemerintah yang untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Inpres itu disampaikan bahwa program PTSL akan selesai di tahun 2025, dan di tahun 2025 itu semua tanah di seluruh Indonesia akan terpetakan dan terdaftar. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terpetakan terdaftar untuk tahun 2025. Dan waktu itu Jawa Tengah mendeklarasikan tahun 2024. Namun demikian dinamika di perjalanan, ada kena COVID dan lain sebagainya, sehingga target tidak sesuai, kemudian target di setting dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan maksimal tahun 2025 itu akan terselesaikan. Dan kami izin Pak Bupati, terima kasih dukungan Bapak Bupati dan jajarannya Bapak, dan kami undang ini adalah instansi-instansi yang terkait dengan itu. Contoh Perhutani hadir, ada perintah kepada Menteri LHK agar Perhutani atau Kementerian LHK menyampaikan kepada kami peta-peta tentang kehutanan, sehingga tadi kami di ruang ini Pak menyampaikan, jangan sampai kami menerbitkan tanah hutan kami masuk pidana karena kita mensertifikatkan tanah hutan, padahal petanya dari kehutanan belum nyampe ke kami, misalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan aset, terkait dengan sempatan sungai, sempatan pantai dan lain sebagainya, juga ada perintah di dalam Inpres itu untuk memberikan kepada kita. Jadi jangan sampai kaget-kaget tanah asetnya disertifikatkan atas nama orang lain karena tidak adanya data itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan mohon berkenan Bapak memberikan sambutan sekaligus memberikan pengarahan terkait dengan ini. Tapi sebelum saya tutup, Bapak izinkan saya dari BPN mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pemalang Bapak yang ke-449. Sukses selalu untuk Kabupaten Pemalang, dan saya juga ngikutin kegiatan Pak Bupati melalui IG-nya. Semalam saya lihat itu ada Bapak lihat-lihat jalan, termasuk Bapak sarapan Pak. Itu saya ikut beli. Saya kangen sama itu senyumnya Pak kalau gitu. Mungkin itu, nggak tahu kalau Pak Camat mungkin dimarahin kalau nggak beres gitu. Gitu. Kalau saya lihatnya Pak Bupati itu
smile Bupati gitu ya. Itu senyumnya Pak Bupati itu khas gitu. Oh, kegiatan apapun kalau saya Pak Bupati itu senyum, nggak pernah marah gitu Pak. Gitu. Saya kira itu saja dari kami, dan nanti kita dengerin sosialisasi dari kepolisian, dari Pak Perkim, dan dari Jaksa. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.